Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel saya. Nama saya Nindi Dwi Oktaviani. Di sini saya ingin sharing bersama teman-teman semuanya mengenai pembelajaran fotografi untuk pemula menggunakan handphone dari sebuah handphone. Kamera handphone ini berfungsi tidak hanya untuk menangkap gambar, tapi juga sebagai sarana untuk kita belajar fotografi. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai fotografi ini, alangkah lebih baiknya jika kita memahami dulu konsep dasar dari fotografi. Istilah fotografi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu photos dan graphos. Photos yang artinya cahaya dan graphos yang artinya melukis atau menulis. Fotografi juga dapat diartikan sebagai aktivitas seni yang menghasilkan sebuah foto dari suatu objek atau subjek yang kemudian dihasilkan dari hasil pantulan cahaya yang direkam dan ditangkap melalui media yang peka cahaya yang kita sebut sebagai kamera. Fotografi ini ditemukan oleh Sir John Herschel pada tahun 1839. Prinsip kerjanya, apabila berkas cahaya masuk melalui lubang kecil dan diarahkan kepada ruangan atau kamar yang gelap, maka dinding di depannya akan menampakkan bayangan seperti apa yang ada pada lubang kecil tersebut. Hanya saja bayangannya terbalik. Nah, disinilah yang disebut dengan kamera obscura. Kamera obscura ini terdapat dua kata, yaitu kamera dan obscura. Kamera yang berarti kamar atau ruangan, dan obscura yang berarti gelap. Nah, dari sinilah muncul suatu alat atau media fotografi yang kita sebut sebagai kamera. Ada 3 prinsip penting dalam melakukan aktivitas fotografi. Yang pertama adalah cahaya. Tanpa cahaya, kamera tidak bisa menangkap objek. Yang kedua adalah optik atau lensa. Lensa merupakan sarana untuk merekam objek yang dapat terlihat oleh mata. Dan yang terakhir adalah kimia. Proses kimiawi guna memunculkan gambar ketika foto akan dicetak. Salah satu tujuan fotografi adalah penyampaian pesan melalui gambar, atau biasa kita sebut sebagai visual language, dari seorang fotografer atau seniman kepada halayak umum atau pecinta seni. Nah, setelah kita mengetahui konsep dasar fotografi, kira-kira apa aja sih hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita akan melakukan aktivitas fotografi? Pertama adalah kamera. Kamera ini berperan sangat penting sebagai media penangkap gambar atau media potret kita. Yang kedua adalah objek atau subjek foto ini memiliki peran yang sangat penting sama halnya seperti kamera untuk menentukan apa yang akan kita foto. Dan yang ketiga yaitu pencahayaan. Pencahayaan di dalam fotografi itu terbagi menjadi dua, yaitu pencahayaan alami, yaitu sinar matahari, dan pencahayaan buatan, yaitu senter atau lampu. Nah, dan yang terakhir yaitu penggunaan tripod atau kaki tiga. Penggunaan tripod ini disesuaikan dengan kebutuhan si fotografer. Tripod ini berfungsi supaya kamera kita tidak terguncang pada saat memfoto. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang harus kita persiapkan, ini komponen kamera yang Anda gunakan. Komponen kamera yang pertama adalah lensa. Lensa ini memiliki fungsi dan jenis yang berbeda-beda. Contohnya wide angle, kemudian fish eye, dan teleskop. Nah, yang kedua adalah jumlah megapiksel, berfungsi agar gambar nampak jelas saat di zoom. Nah, yang ketiga adalah aperture, yaitu untuk menentukan besarnya cahaya yang masuk melalui lensa. Dan yang keempat adalah sensor. Sensor ini berfungsi menerima cahaya yang masuk melalui aperture. Dan yang terakhir yaitu dan image stabilization ini pasti teman-teman sudah pada tahu. Misalnya ketika kita akan memotret teman kita akan memfokuskan atau mentap kamera tepat di wajah teman kita agar fotonya fokus dan tidak blur. Nah, image stabilization ini berfungsi agar foto yang dihasilkan tidak blur. Nah, teman-teman, ternyata posisi kamera juga menentukan kualitas foto yang dihasilkan loh. Posisi potret biasanya digunakan
untuk menangkap objek atau subjek yang tunggal seperti misalnya wajah seorang model. Nah, sedangkan komposisi landscape biasanya digunakan para fotografer untuk menangkap subjek atau objek yang memiliki komponen yang banyak seperti gunungan, sawah-sawahan, lautan, dan pemandangan yang lainnya. Nah teman-teman, setelah kita belajar bersama nih tentang fotografi tadi, saya juga ingin merekomendasikan aplikasi editing foto yang membuat hasil foto teman-teman semua menjadi estetik dan menarik. Aplikasi yang saya bahas di sini adalah dua aplikasi yang biasa dan populer digunakan. Yang pertama adalah aplikasi Visco. Aplikasi ini sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Nah, cara menggunakannya, pertama, kalian download dan install aplikasi tersebut. Lalu, buatlah akun dengan akun Google atau akun media sosial. Kemudian, ekspor foto yang akan diedit. Kemudian, ekspor foto yang akan diedit dengan menekan tombol plus. Klik foto yang akan diedit, lalu pilih centang, pilih foto, lalu klik atur yang berada di sebelah tanda X. Kemudian pilih filter atau fitur yang diinginkan, lalu klik save. Dan aplikasi yang kedua, rekomendasi dari saya yaitu Adobe Lightroom. Adobe Lightroom ini sudah sangat populer di kalangan selebgram dan YouTuber. Aplikasi ini juga tersedia di App Store maupun Play Store. Cara menggunakan Adobe Lightroom ini, kalian bisa download, lalu install aplikasi, kemudian daftar akun dengan menekan tombol sign, kemudian klik new item dan pilih album untuk membuat album terlebih dahulu. Setelah album dibuat, kalian bisa menambahkan foto dari memori maupun dari telepon. Setelah memilih beberapa foto, klik add, tambahkan fitur dan filter yang kalian inginkan. Kemudian klik Save to Device yang berada di pojok kanan atas, pilih kualitas foto yang diinginkan, lalu tekan OK. Perlu digarisbawahi bahwa keestetikan foto itu tidak bisa dinilai dan diukur dari satu sudut pandang saja. Keestetikan foto itu relatif dan tergantung dari setiap individunya masing-masing. Nah, cukup sekian pembelajaran fotografi kita di video kali ini. Terima kasih pada audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Bahan ajar dan evaluasi belajar bisa di-download di bagian kolom deskripsi. Dan jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Jika Anda mempunyai masukan dan saran untuk video ini maupun rekomendasi video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share. Semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.